Jangan kaget ya Sarah. Mungkin apa yang saya mau ngomongin kamu udah tahu. Perjalanan kita kemarin sangat mengesankan buat saya. Kamu tuh orangnya gigih banget. Masa? Kamu pasti tipe orang yang gak kenal putus asa. Bener kan? Iya. Sebagai mantan penjudi, kamu pasti senang berspekulasi. Ya kan? Iya. Pergi. Kamu di sini saja. Gak mau. Kamu di sini saja. Gak mau. Aku mau pulang. Ratna, Aku kan istrimu. dengar. Kamu di sini saja. Gak mau. Aku mau pulang. Temani Pak Teddy malam ini. Ciri-cirinya memakai baju merah, tas hitam, menunggu di lobi. Iya. Jadi Bang Alik ini kita terima kasih banyak ya sudah mau hadir di kontennya kita ini Bang. Betul? Iya, iya. Barang Erwin Panga Bang, BIP Talk. Iya, iya, iya. Jadi Bang Alik ini salah satu artis nasional ya Bang ya? Ya, Iya betul Bang. Jadi Bang Alik ini asli putra daerah Kendari Bang? saya asli Tolaki, Asli itu lagi Bang. Kendari ya, Sulawesi Tenggara. Betul. Jadi Abang Alik ini, beliau ini baru ke Kendari ini berapa tahun Bang? Baliknya dari Jakarta? Setelah 35 tahun Wah. di Jawa dan saya balik Ya? sekarang. Iya, jadi itu dulu abang ini di sana itu betul-betul ini Bang ya, betul-betul merantau ya Bang ya? Ya, betul-betul fight lah di kampungnya orang. Iya betul. Saya awali dengan merantau di usia masih 17 tahun waktu itu. Luar biasa Bang. Itu kira-kira abang itu gimana dulu? Maksudnya diajak sama siapa Bang? Nggak ada yang ngajak. Termotivasi sendiri bahwa saya pengen berkembang sehingga saya keluar dari Sulawesi Tenggara, pertama Surabaya, tahun 86, kemudian 88 saya ke Jakarta. Ke Jakarta Bang ya? Iya. Jadi ini Bang Alik, ini kita kenal ini sebagai ini apa aktor dari film 212, Si Buta dari Gua Hantu. Iya ya, Bang Alik ya? Ya, banyak ya kalau main bicara film banyak sekali. Gairah dan Dosa, kemudian Lupus. Lupus juga Bang. Zaman ya? itu. Oh, itu sempat viral itu Pak. Sangat, Lupus, sangat, iya. sangat. Iya betul. Sangat, sangat. Iya Bang. Tapi Bang jujur nama waktu itu 212 itu kalau kita nonton, kita kumpul di rumahnya ini tetangga Bang. Ya, Nonton rame-rame. Si Buta dari Gua Hantu tepatnya pada hari Minggu. Iya betul. Itu muncul Siang-siang terus. itu, Bang, dia? Iya, muncul jam 12 siang mainnya. Ya itu luar biasa itu Bang. Berarti abang ini sampai sekarang masih eksis Bang. Masih, cuman kan waktunya aja. Saya lagi di Sulawesi Tenggara sekarang. Iya. Karena saya berpikir bahwa kita harus jadi something di daerah kita sendiri. Gitu. Betul Bang. Luar biasa itu Bang. Iya. Jadi kita jangan jadi penonton di Iya, daerah iya, kita sendiri iya, Bang. Iya, benar, benar. Itu wajib dicontoh itu anak-anak muda asli sini ya kan. Yang Iya. penting yang lahir di sini lah pokoknya gitu Bang. Makanya mereka harus tahu juga kenapa saya ada di Jakarta waktu Iya, itu. Bang, betul. Dan Bisa bagaimana fight-nya saya waktu di Jakarta sehingga bisa jadi bintang film, bukan pemain sinetron. Iya Bang. Bintang film, karena sinetron waktu itu masih 1-2, itu pun juga masih TVRI dengan TPI. Betul Bang, betul Bang. Ya, pertama saya main film. Dan zaman itu ketat sekali persaingannya. Kenapa ketat? Karena di Jakarta itu tidak ada orang Sulawesi Tenggara yang jadi bintang film. Kalau kru film banyak. Guru film banyak Bang. Banyak, kru film banyak. Orang dari pulau itu banyak kru film. Tapi untuk bintang filmnya nggak ada zaman itu. Jadi fight-nya luar biasa. Karena yang lain misalkan orang dari Jawa, contoh. Jadi bintang film di Jakarta, karena ada Dato Timur. Yang bintang film awal di sana dulu sebelum mereka. Orang dari Makassar, ada Sopan Sopian. Iya itu Waktu terkenal. itu, Bang. sehingga Almarhum itu. ya orang dari Manado apa itu gampang masuknya karena mereka Betul. sudah ada tokoh. Ada mentornya Iya, Bang. iya ada mentor dan sudah ada yang punya nama duluan membawa daerah mereka. Sedangkan saya tidak ada. Betul Bang. Sulawesi Tenggara tidak ada waktu itu. Jadi Bang Alik ini pada saat kita ke sana merantau Bang itu yang ajak pertama itu ikut kayak casting gitu Bang siapa Bang? Nggak ada. Nggak ada Bang ya? Nah, zaman itu tahun 88 saya nongkrong di Blok M. Blok M Bang. Di Blok M kemudian ya mungkin mereka lihat ini bisa juga main film, ditawar lah main film itu. Pertama film saya itu judulnya Cinta Anak Zaman. Yang main di Petet, Parenisa Rosadi, kemudian ya kemudian
Doni Damara baru pertama kali main film bersama-sama dengan saya tahun 88 itu. Senior semua bang, berarti abang ini termasuk ini ya, maksudnya termasuk kelasnya sudah ini. Iya, sebenarnya besar, Bang. Saya juga nggak bilang besar, cuman kalau untuk daerah Sulawesi Tenggara memang belum ada. Iya betul. Belum ada bintang film. Yang ada pemain film. Iya, Bang. Bintang film membintangi film. Betul. Main film hanya ikut main film. Iya. Tapi kenapa ke film? Kenapa pilih entertain? Kan banyak bidang. Jadi sejarahnya itu panjang sekali dan memang masa-masa saya di Sulawesi Tenggara kan kelam banget, nakal sekali. Setiap minggu itu pasti masuk sel gitu. Zaman saya masih SMP aja begitu, SMA aja begitu. Sehingga pada waktu saya merantau di Jakarta, saya bilang saya harus jadi sesuatu yang orang tahu bahwa saya berubah. Karena kalau saya jadi pengusaha di sana, orang bilang, alah tetap nakal, di Kendari saya nakal, apalagi kampungnya orang, kan begitu. Nah, tapi kalau main film, kau nggak bisa bilang saya nakal. Kalau saya nakal, baru ditangkap saya, Pak. Betul. Kan di film, ditayangkan filmnya. Kalau saya jahat di Jakarta zaman itu, pasti saya masuk penjara lagi. Betul. Ya, jadi hanya dengan cara itu untuk merubah mindset orang-orang tua saya di kampung ini, di Sulawesi Tenggara ini, yang image-nya bahwa Alex itu nakal sekali. Nah, bagaimana merubah image itu? Hanya dengan cara begitu. Saya tampil sesuatu sehingga orang bilang, oh, nggak mungkin dia jahat di sana. Kalau dia jadi orang film, nggak mungkin jahat. Nah, karena image yang sakit banget bagi saya waktu itu, mereka bilang begini, jangan bergaul sama anaknya Pange Bali itu, yang namanya Alex. Nakal sekali katanya. Nakal sekali. Jadi jangan bergaul. Tapi semenjak saya main film, Berubah semua. dia bilang mindset jadi berubah begini. Kalau kamu sukses, contoh gitu Alex Pange Bali. Asik. Tapi bang, kita mau tanya, maksudnya abang kan merantau usia muda bang tuh. Iya. Itu gimana? Mungkin di sana tuh ada mungkin kita punya teman yang sangat membantu begitu bang tuh. Kalau bicara teman tidak ada. Saya kos-kosan juga tuh. Cuman banyak yang bantu saya itu sebenarnya tante saya sendiri, tante Danati Putete. Kan ada, ya, Bang, masih ada zaman itu beliau masih ada. Dia banyak mensupport, menasihati saya dengan kelakuan saya di Jakarta yang ngeri lah kata orang. Berarti abang ini ceritanya merantau ke Jakarta karena di Kendari terkenal nakal ya bang ya? Nakal, mau merubah image dan mindset orang terhadap figurnya Alex Pange Bali gitu. Hanya dengan film lah itu image jadi berubah. Sehingga muncul perkataan begini, kalau kamu sukses, contohku itu Alex Pange Bali. Yang awalnya bilang jangan bergaul dengan Alex Pange Bali, berubah sekarang ya? Ya. Pada saat itu abang kan berkiprah itu di Jawa itu 35 tahun bang. Itu bukan waktu yang singkat ya bang ya? Ya. Tapi itu gimana bang, di sana itu gimana bayaran pertamanya abang itu gimana bang? Jujur saja. Iya. Karena saya kan di dunia malam waktu itu. Iya. Saya juga melakukan kejahatan khususnya narkoba zaman itu. Iya. Jadi sehingga bayaran film saya nggak terlalu hitung. Karena penghasilan dari narkoba saya di gangster waktu itu banyak. Jadi film itu cuma hanya kesibukan ya bang, kesibukan. Ya hanya kesibukan saja. Kemudian untuk karena semangat satu bukan cari uang di situ. Iya. Saya merubah image masyarakat Sulawesi Tenggara tentang saya. Iya. Nah makanya 97 saya stop semuanya. Sampai detik ini stop itu namanya narkoba. Iya betul. Itu gimana bang bisa berhenti bang? Maksudnya itu kan keputusan memang nggak gampang karena sudah mendarah ya. Karena jujur saja nakalnya juga saya waktu di Sulawesi Tenggara ini, ya saya juga suka bawa masuk barang-barang zaman itu, zaman tahun 80-90-an gitu. Kayaknya saya kedepannya ini mau bagaimana supaya bekerja sama dengan BNN, Polri untuk kita katakan tidak dengan narkoba. Luar biasa itu bang. Ya, say no to drugs. Iya. Mau isap rokok dulu bang? Enggak. Luar biasa dia Bang Alex ya, maksudnya Bang Alex ini bisa berubah total gitu bang. Ya. Ya kan, maksudnya itu apakah abang itu pernah dapat ini kayak masalah besar gitu bang? Masalah tidak, hanya saya dapat seperti kayak hidayah. Hidayah. Ya. Ada suara berkata apa yang kau cari. Itu dalam diskotik suara itu. Dalam diskotik. Itu musik lagi. Ari king king king. Ari king king king. Hanya suara muncul begini. Apa yang kau cari?
Nama besar, harta, kekayaan, apa yang kau cari? Di situlah. Terngiang-ngiang sampai saya pulang, sampai saya berpikir, iya ya, apa yang saya cari ya? Apa yang saya cari ya? Akhirnya saya stop itu. Semua total di tahun 97 saya total semua berhenti. Betul berhenti. Itu teman-temannya kita bang, maksudnya gimana? Mungkin ada yang cibir-cibir, itu. Bukan saya cibir, saya punya teman-teman yang banyak saya jerumuskan dulu itu malah marah. Ini abang habis aja kita make, habis aja kita rusak. Kok dia jadi, kok berhenti? Kami lanjut, termasuk Bang Roy Martin. Roy Martin itu saya kan jenguk di penjara di Cipinang. Saya jenguk dia, Bang Roy. Saya sudah berhenti Bang Roy. Iya, kamu berhenti. Saya masuk penjara gara-gara ini itu. Sama Nasir Cepi. Nasir Cepi itu saudaranya catatan si Boy waktu itu. Termasuk dong kayak Tengkurian, itu Renaldi, itu sama-sama saya. Iya, jadi saya berhenti ya, mereka bilang nggak asik kalau nggak ada lu, Lex. Kalau di dunia dugem gitu nggak asik kalau nggak ada lu. Iya. Itu? Ya. Itu gondrong asli atau gimana, Bang? Asli. Dan itu peran saya banyak kan antagonis. Antagonis banget. Iya, hanya di Sibuta aja saya punya peran bagus protagonis. Berapa episode Bang kita main di sini? Di mana? Sibuta. Sibuta, ya. Sibuta kurang lebih ada 20 lebih. 20 lebih episode. Semuanya sudah berapa film? Kalau semuanya itu dari zaman TPI, belum ada film TV swasta. TPI itu saya main di Padamu Negeri judulnya. Jadi Belanda. Ini ada orang tua lagi muka-muka Indo kali ini boleh jadi Belanda kali. Itu kemudian masuklah Sendir Durgarati 1, 2, 3. Kemudian masuklah Gairah Dosa, Cinta Anak Zaman, dan kemudian Perwira Ksatria yang di Yusuf yang penerbang. Saya main di situ. Itu film yang saya ceritain film semua. Jadi kalau kayak film-film ese banyak sekali. Ya banyak sekali. Kemudian sinetron, Air Mata Ibu, Sangrila, Bella Vista, Sibuta Regu Hantu, 212, Bernapas Dalam Lumpur, banyak sekali Bang. Kalau disebutkan satu-satu sudah selesai. Banyak, iya. Saya sedih kadang-kadang. Iya. Kenapa sedih Bang? Iya, kompetisi yang dilakukan di Sulawesi Tenggara ini apalagi tentang acting gitu loh. Cobalah netral. Cobalah kalian jadi juri yang netral. Dan saya herannya kenapa mereka tidak libatkan saya. Betul. Karena saya tahu tentang acting. Betul. Saya tahu tentang blocking, saya mengerti tentang intonasi, saya mengerti tentang skenario dan lain-lain gitu loh. Kenapa nggak libatkan saya? Karena saya akan bisa mengambil orang memang yang pantas jadi juara, dia yang juara, bukan karena dia anak pejabat. Iya betul. Saya mau ingatkan ini, kebanyakan kita ini bukan jiwa petarung. Mentang-mentang punya uang, kemudian kasih juri, juri bisa menangkan misalnya kayak gitu. Itu jangan begitu, ini nggak fair. Sehingga apa? Mereka tidak punya daya tarung di Jakarta. Mentalnya nggak ada. Karena hanya mau mau nama aja gitu loh. Nah di sana kan harus casting. Nah pas di sana kok nggak punya kekuatan, nggak punya kekuatan dalam berakting. Padahal memang karena dia juara misalkan, bukan menghasilkan kompetisi yang murni, tetapi something. Ini saya sedih banget. Dikenari masih ada Bang ya gitu. Iya, makanya saya berharap itu sebenarnya kalau ada begitu penjurian tentang acting, libatkan saya. Betul. Saya nggak minta bayaran kok. Saya hanya mau orang-orang punya kualitas di dalam acting itu. Saya bisa ajar mereka tentang bagaimana artikulasi, bagaimana tentang blocking, bagaimana tentang kau cari posisi yang mukamu bagus di situ. Karena kalau bukan lurus begini kurang bagus, harus kau cari efek begini. Kan saya mengerti tentang hal itu. Itu yang saya jujur sedih. Bang Alex kan kita bikin film juga Bang nih. Buat. Saya buat film itu dua persimpangan. Kemudian tadi anak yang hilang. Ya itu bintangnya Zekli dan kemudian juga siapa ini Boy Tirayo yang main tersanjung. Karena ya saya rindu bahwa ayolah di Sulawesi Tenggara ini gitu. Kita buat sesuatu untuk Sulawesi Tenggara. Kita buat sesuatu, kita berkarya gitu loh. Kayak Dindaku sekarang ini berkarya di sini, kayak adikku berkarya di sini. Ayo kita buat sesuatu buat Sultra. Ayo kembangkan apa potensi-potensi yang kita miliki dan apa potensi-potensi Sultra yang perlu diangkat. Betul Bang, betul. Kita harus mulai dulu Bang. Gitu.
Ya harus mulai dulu, harus mulai. Sangat banget. Ya kalau kita kembali lagi itu seperti Singapura, ada apa dengan Singapura? Tapi kok bisa kaya begitu? Bisa kasih utang bang. Ya, ini Sultra ini apa yang tidak ada di Sultra ini? Sumber daya alam, sumber daya laut, apa semua ada di sini gitu loh. Betul. Orang biasanya cuma satu jenis kalau bicara tentang tambang. Di sini tambangnya Semua, ada dia punya emas, hasil lautnya. Ya, hasil lautnya. Betul. Kurang apa kita di Sulawesi ini? Nah inilah kita anak-anak muda, mari kita kembangkan, kita cari kita punya kemampuan, skill-skill yang kita tahu di sini punya kekuatan. Tapi kan ini bang, di Kendari kan banyak yang mau instan bang. Ya. Kan, ya itu yang jadi masalah itu bang. Iya, tapi akhirnya daya tarungnya tidak kuat. Iya itu. Suatu waktu ketemu tantangan besar, dia mundur. Tapi memang jujur ya bang, maksudnya abang ini wajahnya itu, face-nya itu face luar bang, kayak ada Indo-Indonya gitu. Makanya kayak tadi kasih jadi Belanda saya, dia kasih jadi Belanda saya. Berarti abang ini keluarganya face-nya bagus semua ini bang ya? Ya, saya bersyukur. Ya, saya sekarang bersyukur asal sehat saja. Asal sehat saja. Ini kan terjun di Kendari nih bang kan, baru 1 tahun ya bang? Ya, meninggal istri saya itu tahun 2020. Istrinya bang? Istri saya meninggal di bulan 2 sebelum Covid. Itu sebenarnya alasan terbesar kenapa saya pulang Kendari juga. Kenapa? Saya nggak ada lagi, saya mau perjuangkan lagi di Jakarta. Hanya anak saya masih di Jakarta sekolah. Di rumah dia tinggal, gitu. Jaga rumah berarti? Ya, sekarang saya di Kendari sekarang. Dan juga domisili Kendari sekarang. Saya sudah pindah KTP untuk sementara di Kendari. Kenapa saya berpikir banyak hal yang perlu kita bersama pikirkan tentang kesatuan di Sulawesi Tenggara ini. Karena kita harus tahu bahwa kita nggak individu. Perjuangan bangsa ini merdeka itu perjuangan dari semua suku yang ada. Luar biasa bang. Makanya NKRI harga mati. Harga mati bang ya. Dan lihat saja kita punya 4 pilar: Bornene, Tolaki, Buton, Muna. Ini kan semua berjuang pada waktu zaman Sulawesi Tenggara, Sulsel ke Sulawesi Tenggara. Semua pilar lo berjuang. Nah disinilah kita sebut satu kesatuan. Persatuan. Iya, kita saling merangkul satu sama lain, lupakan perbedaan, tapi samakan persepsi ke depan. Intinya satu lah untuk membangun ini. Ya, untuk Sultra damai. Jadi nggak ada lagi embel-embel suku. Jangan. Makanya Abang Alek ini kita lanjut, kita ini apa ini ormas, saya mau tanya, maksudnya ini abang ini Gardanya ini gimana bang? Maksudnya asal usulnya gimana bang dari awal? Ya, sekarang kita ke Garda ya. Garda ini berdiri tahun 2004 bang. Yang dirikan termasuk saya juga, saya salah satu dewan pendiri dengan abang saya ketua umumnya Agus Pangibali. Almarhum ya? Ya, almarhum. Nah, berjalannya Garda ini dengan begitu tujuan satu, merangkul semua perbedaan, semua suku untuk kita sama-sama berpikir buat Sultra. Nah, kemudian tahun 2005 menghasilkan Muri. Itu Patung Lulo, ujung Kendari Beach. Jangan salah, itu buah perjuangannya juga Garda di situ. Patung Lulo, Monumen Lulo. Yang di KB bang? Ya, KB sebelah kiri kalau dari sini. Betul. Ya, jadi memang kita walaupun nasionalis, tapi kita nggak kesampingan budaya penting. Karena kita orang-orang di Sulawesi Tenggara ini yang harus berpikir bersama tentang budaya adat istiadat di Sulawesi Tenggara. Betul bang. Memang Sultra ini butuh memang sosok-sosok yang ini yang menyatukan. Nasionalis harus nasionalis. Nasionalis itu kalau misalnya kita terpecah-pecah, waduh kapan maju? Jangan apa ini Sultra begitu damai. Ya, begitu damai. Kan memang di Indonesia nih Sultra ini terkenal paling aman gitu. Iya, baru paling terima orang logo, terima siapa saja. Di sini multiras lengkap di sini. Iya, sudah ada semua di sini. Indonesia kecil lah bang. Ya. Setelah Jakarta. Iya. Jadi bang, kita mau tanya bang, ini kan tadi ini Garda Sultra bang, kita kembali ke Garda Sultra ini visi misinya sebenarnya apa ini bang? Iya, kembali dari namanya dulu. Garda itu kalau di Kamus Bahasa Indonesia itu pengawal bang. Pengawal kayak perisai, ujung tombak. Jadi kita ini di Garda adalah pengawal Sultra Indonesia. Luar biasa. Bagaimana kita betul-betul menjaga keutuhan NKRI, khususnya Sultra. Ya.
Jadi visi misinya sebenarnya tidak banyak agenda kita khususnya dalam visi misi ini, hanya memang kami itu bagaimana caranya membantu pemerintah. Betul. Mendukung. Ya, mendukung dan membantu pemerintah mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Sulawesi Tenggara ini. Kenapa? Karena dengan Garda ada ini ya, kita bagaimana caranya kita menyiapkan tenaga skill untuk dipekerjakan. Dengan demikian berarti kita membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran di Sulawesi Tenggara ini. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya bahwa keberadaan Garda Sulawesi Indonesia ini untuk bersinergi mendukung penuh. Kata penuh ini serius. Penuh TNI Polri. Ya, untuk menjaga Kantipmas. Betul. Supaya aman daerah ini. Dengan amannya daerah ini, apa yang terjadi? Ekonomi berjalan bagus. Investor banyak masuk. Luar biasa. Apakah toko-toko, apakah usaha-usaha di luar tambang pun banyak usaha masuk pada waktu damai Sultra. Betul, investor ini tidak ragu-ragu. Tidak takut lagi invest. Kita butuh investor. Ya, supaya dengan banyak investor itu kan berarti terbuka lapangan kerja seluas-luasnya buat Sulawesi Tenggara. Nah, itulah Garda Sulawesi Indonesia hadir untuk itu gitu loh. Sudahlah, kita nggak usah ribut A, B, C, D lagi lah. Sekarang bagaimana kita berpikir minimal bisa kita berusaha buat keluarga kita masing-masing dengan cara bekerja. Betul, bekerja. Punya kerja. Makanya di Garda Sulawesi Indonesia paling hanya mungkin sekarang ini mungkin 30-40 orang aja yang belum bekerja. Dari 700 yang ada sekarang ini. Dan kita punya target tahun 2022 itu kita deklarasi ya, kita punya target 2.000 atau 3.000. Iya, betul. Garda Sulawesi Indonesia dengan semangat sama. Kita beda-beda suku, tapi kita satu. Tapi Bang, ya saya ingin bertanya Bang ya, maksudnya misalnya ada oknum gitu dari anggotanya Abang sendiri gitu ya, yang istilahnya mengatasnamakan Garda terus mempermalukan, itu gimana Bang sanksinya Bang? Ya, di Garda ini semenjak perekrutan sampai penyematan baju, itu saya suka ingatkan sama mereka. Di Garda ini satu komando, tidak boleh bergerak sendiri menjual Garda. Kalau lu melakukan tindakan hukum tanpa sepengetahuan kita, berarti itu urusan kamu dengan berwajib. Proses secara hukum yang berlaku. Kita berbicara tidak bisa harus satu komando, karena kan banyak harus kita pikirkan. Ini betul nggak ini kejadiannya? Betul nggak ini kalau ada masalah terjadi bentrok atau apa, kita mau cek baik-baik dulu. Kita nggak akan turun sebelum kita cek baik-baik dulu. Betul, biasa. Harus A1 dulu dia punya informasi, baru kita turun. Kalau tidak, biarlah proses hukum berjalan. Luar biasa Bang. Berarti memang ini organisasi ini betul-betul intelektual juga Bang. Ya solid. Iya solid. Dan memang kita tidak mau gara-gara satu orang ribuan rusak. Betul. Dengan apa tindakan kita yang salah, anggota kita di lapangan salah satu, berarti kan yang rusak semuanya. Luar biasa. Jadi biar hukum berjalan proses. Berarti memang ini betul-betul patuh terhadap aturan. Ya, harus. Betul. Kita ada ini karena juga kan ada hukum di negara ini yang perlu kita junjung tinggi dan kita tunduk akan hukum. Betul Bang. Itu memang sekarang kan orang suka salah jalan Bang ya kan, kalau kita berormas lantas ada oknum-oknum yang seperti itu, waduh. Iya, kalau saya sih nantikan proses pendewasaan itu akan terjadi. Betul. Pasti ada lah satu dua. Ya, karena begini ya, di dalam proses jangankan berorganisasi kemasyarakatan seperti sekarang ini, proses kita saja berpartai politik, puluhan tahun mereka berpolitik, tapi masih aja ada masalah, ada buat dua kubu dan nggak dewasa juga. Padahal pemimpinnya orang tua-tua semua. Memang proses alam dan waktu akan menguji segala sesuatu. Nah makanya dibutuhkan bahwa pemimpin-pemimpin organisasi kita ini harus betul-betul bijak supaya kita bisa mengajar bagaimana buat adik-adik kita ke depannya. Betul, harus terfokus kepada mereka, jangan nganggur aja. Iya betul Bang. Dengan nganggur banyak keributan, dengan nganggur banyak kekerasan. Kalau mereka kerja, mereka sibuk dengan kerjaan mereka. Berarti itu penting ya, berarti perekrutannya itu harus disaring juga Bang. Penting, makanya setiap anggota yang datang langsung loh ke markas itu dan berjumpa dengan saya sharing, mereka harus tahu dulu apa ini Garda, dan kalau kau tidak mengerti tanya dulu apa ini Garda, supaya jangan kau cuma hanya pakai bajunya tapi kau nggak tahu visi misinya apa ini Garda. Ada orang tanya kamu apa itu Garda, nggak tahu juga, cuma hanya baju. Bahaya begini bah, agak salah macam apa ini. Iya Bang, betul. Kamu harus tahu dulu. Tapi Abang, kita kan tahu sekarang Abang ketumnya ya, ketua umum. Ya, saya ketua umum. Ketua umum. Jadi Abang ini pasti harus bikin ini
semacam apa ini kaki tangannya bang gitu. Dia punya divisi struktur udah terbentuk memang. Aktenya juga sudah jadi aktenya, tinggal kita ke Kesbang untuk laporkan ini, dan kita juga akan menghadap ke Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Gubernur, kehakiman, kejaksaan, memberikan ADART-nya supaya mereka tahu keberadaan organisasi kita. Luar biasa bang. Jadi abang di sini bawahnya siapa aja bang? Saya tidak pernah bicara bawahan kalau di dalam. Maksudnya kita bawa siapa saja? Oh, sekarang ada beberapa di luar, tapi kan enggak, saya punya sekum aja. Iya. Sini Pak. Sekretaris umum memang. Iya, Pak Wawan Rere. Jadi untuk saat ini kami kan adakan pembenahan dulu. Pembenahan di mana divisi-divisi itu kita bentuk. Dari ada beberapa ketua ini kan ada mewakil dari 5 wakil ketua yang ada. Dari 5 wakil ketua tersebut itu mereka akan mewakili divisi-divisi sampai tingkat ke bawah. Itu. Ada yang secara teknis dia berhubungan antar kelembagaan, pemerintah dan usaha. Itu ada pengembangan tingkat di bawah. Dan memang kami lebih spesies lagi untuk menekan bagaimana tujuan daripada Garda Sultra ini, mengurangi juga pengangguran yang ada di Sultra ini, sehingga kita membuatkan kegiatan-kegiatan apa yang bisa mereka positif bisa, ya, seperti itu Pak. Luar biasa bang. Iya, dan kebetulan kita di sini juga kan ada penambang, ada juga namanya pemilik tongkang, purnawirawan juga. Ada purnawirawan dan banyak pemilik usaha. Betul bang. Jadi memang karena dengan tujuan itu sebenarnya tujuannya supaya kita ini bagaimana menyalurkan mereka untuk kerja. Bersinergi bang. Iya, bersinergi untuk bekerja. Dengan demikian pengangguran pasti berkurang. Betul. Minimal berkurang. Kita nggak bisa bilang Pasti kita semua, bang. yang nggak bisa. Kita harus optimis. Minimal kita membantu pemerintah, mendukung pemerintah, mengurangi pengangguran yang ada. Dengan demikian kejahatan pasti berkurang. Jadi bang, ini terakhir buat abang. Ya. Mungkin pesan-pesan terakhir Garda Sultra untuk masyarakat Sulawesi Tenggara bang. Ya, saya cuma mau sampaikan saja bahwa kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa kalau tanpa dukungan semua masyarakat, karena tujuan kami tidak lain hanya untuk Sultra damai. Jadi siapa yang punya semangat yang sama, punya kerinduan yang sama buat Sultra damai, bergabung dengan kami. Karena tujuan kami cuma satu, Sultra damai. Damai ya, jadi damai. Betul, kita bikin videonya bang di sini. Iya. Pakai baju ya. Oke bang, makasih banyak bang ya. Itu coba cukup tahu juga ini Pipin, banyak orang nggak tahu bahwa Pak Pipin ini kan juga tolaki sebenarnya. Tolaki banyak nggak tahu itu tolaki, tapi memang karena dia punya campur bang. Keren kayak Cuy Yunfa ya, banyak kan kayak gini. Iya. Cuy Yunfa atau Cuy Yunfa. Oke, thank you. Oke, thank you. Ya, thank you.